Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Kali ini saya kedatangan servisan handphone Xiaomi Redmi Note 14. Kasusnya ini lupa dengan akun Google-nya, guys. Nah, di bagian sini ditandai dengan ikon gambar gembok terkunci ya di bagian pojok kiri layar. Nah, ini artinya lupa akun Google atau terkunci akun Google-nya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya ya buat yang belum subscribe. Dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Bantu tembuskan 100k subscribe guys. Oke, kita pilih skip dulu ya. Nah, jadi kali ini untuk metode yang saya gunakan ini tanpa menggunakan atau tanpa bantuan komputer ataupun laptop ya. Hanya kita siapkan jaringan WiFi saja guys. Di sini saya hubungkan ke jaringan WiFi yang ada di counter saya ya. Nah, ini belum kita mulai guys, untuk tutorialnya belum dimulai ini ya. Ini kita coba masuk dulu ke tampilan akun Google, verifikasi akun Google. Nah, seperti ini ya. Tuh, di sini kita diminta untuk memverifikasi akun. Nah, setelah dilakukan hard reset, dia mentok di akun Google seperti ini guys. Di sini tidak ada tombol lewati di bagian pojok kiri bawah ya. Hanya ada tombol berikutnya. Nah, untuk alat yang kita gunakan yaitu kartu SIM ini guys. Wajib yang sudah terkunci atau yang sudah dikasih PIN ya. Nah, sekarang kita mulai saja ya untuk tahap pengerjaannya atau untuk proses bypassnya. Langsung saja kita mulai ya. Ini kita kembalikan dulu ke tampilan pilihan bahasa. Nah, di sini ya. Oh, kelewat nih, guys. Nah, di sini langsung kita masukkan kartu SIM yang sudah dikasih PIN ya, yang udah ada PIN-nya, guys. Harus ada PIN-nya karena untuk masuk ke panggilan darurat. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini, kita klik tombol darurat. Lalu kita ketik 112. Nah, dan kita langsung panggil aja ya. Ini kan jaringannya belum muncul ya. Belum ada, masih silang karena belum kita masukkan PIN kartu SIM-nya, guys. Nah, jadi ini langsung saja kita panggil ya. Nah, nomor darurat, kemudian kita klik catatan, baru sekarang kita buka PIN-nya, guys. Nah, seperti ini. Ini PIN-nya kita kasih yang mudah aja ya. 1 2 3 4. Nah, di bagian sini, di bagian catatan, di judul ya, kita klikkan sembarang aja, atau di sini saya tuliskan Teknisi Sukabumi ya. Oh, salah, ini Teknisi Sukabumi. Kalian bebas ya, tidak harus sama. Kemudian kita checklist, lalu kita klik ikon gambar panah, lalu kita bagikan catatan sebagai gambar ini ya. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Kiri apa kanan? Kiri ya. Kita gulir ke sebelah kiri, kita cari yang namanya ini, telusuri gambar. Oke, kita klik dulu. Lalu di bagian tombol penelusuran, di sini kita ketik get apps apk. Get apps apk. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita geser ke sebelah kiri, pilih alat penelusuran, bahasa apa saja, dan telusuri halaman. Nah, di sini kita langsung klik lagi. Oke, kita klik yang paling atas, lalu kita buka get apps-nya ya. Nah, setelah muncul seperti ini, di bagian kolom pencarian get apps, kita ketikkan activity launcher. Nah, ini yang paling atas. Kita install terlebih dahulu ya activity launchernya. Di sini prosesnya cukup cepat ya, karena jaringannya lagi bagus nih. Kita klik OK. Lalu kita tunggu ya, ini proses memuatnya. Kita tunggu dulu sampai muncul tampilan seperti ini. Pengaturan, kita kembali. Nah, di sini kita cari yang namanya ruang kedua ya. Ruang kedua.
Nah, ini plugin fitur sistem. Nah, kita klik yang paling atas ruang kedua, lalu kita gulir ke bawah, luncuran aktivitas kita klik. Nah, peluncur aktivitas ini kita hidupkan ya. Kita hidupkan ruang keduanya. Nah, ini sedang berganti ke ruang kedua. Ini kita tunggu saja ya. Nah, di sini kita mau pakai pola atau pintasan. Di sini saya menggunakan pintasan ya. Ini kita lewati saja. Nah, ini udah masuk ke ruang kedua, guys. Udah masuk ke menu ya. Udah bisa masuk ke menu seperti ini, guys. Tapi ini masih belum clear 100% guys ya. Kita coba masuk ke pengaturan, lalu tentang ponsel kita lihat dulu versi Androidnya ya. Di sini untuk ininya Xiaomi HyperOS ya, untuk ColorOS-nya. Kemudian untuk versi Androidnya menggunakan versi Android 15, update keamanannya 2026 bulan 01 atau bulan Januari ya. Sekarang bulan Agustus, bulan 8 2026 masih tembus dengan cara bypass akun Google seperti ini. Tapi konsekuensinya kita tidak bisa menambahkan akun Google yang baru. Seperti itu, guys. Oke, sekarang kita hapus dulu ruang keduanya, kita berganti ke ruang utama ya. Untuk cara menghapus atau mematikan ruang keduanya, di bagian pengaturan kita cari saja di kolom pencarian, kita klik ruang kedua. Kita ketik ruang kedua seperti ini, lalu kita search atau cari ya. Ini agak sedikit masih lemot guys, karena baru saja masuk ya. Tapi ini HP-nya tidak lemot guys. Kita ulangi lagi. Kita ketikkan ruang kedua untuk menghapus atau mematikan ruang keduanya. Ini kita matikan dulu nih data seluler sama bluetoothnya. Nah, di ini ya ruang kedua. Kita klik, lalu kita pilih di bagian bawah ya, paling bawah. Di sini ada yang namanya, nah ini hapus ruang kedua. Kita klik hapus lalu lanjut. Di sini kita lanjut aja. Lalu klik pindah. Nah, ini udah berhasil ya. Sedang berganti ke ruang utama. Oke, ini udah masuk ke ruang utama ya. Jadi ini proses bypassnya sebenarnya udah selesai, tapi kita tidak bisa menambahkan akun Google yang baru. Nah, sebagai gantinya untuk mendownload aplikasi-aplikasi ya, kita bisa manfaatkan atau bisa kita gunakan yang namanya Get Apps. Ini bawaan dari Xiaomi ya. Nah, untuk mendownload kita bisa menggunakan di sini tanpa menambahkan akun Google. Nah, sedangkan di Play Store kita tetap diminta untuk memasukkan akun Google yang lama. Nah, gitu guys ya untuk konsekuensi bypass FRP Xiaomi Redmi Note 14 Android 15, update keamanannya 2026-01. Nah, ini bisa kita gunakan di aplikasi Get Apps untuk mendownload aplikasi yang kita butuhkan ya, seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain ya. Itu bisa kita gunakan di situ, guys. Nah, sedangkan di Play Store di sini belum bisa ya, karena ini belum clear 100%. Nah, kalau mau benar-benar clear atau biar bisa menambahkan akun yang baru ya, kita harus bypass via unlock tool ya. Itu pasti bisa, guys. Oke, sekarang kita coba matikan dulu handphonenya, apakah ini terkunci lagi setelah kita restart atau setelah kita matikan lalu dihidupkan lagi, ataukah bisa langsung masuk ke menu. Kita coba saja ya, kita coba tunggu ya, dan berhasil ya. Ini sudah gak kekunci lagi, guys.
Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.